2008, KTSP 2013, dan yang disempurnakan tahun 2016. Pertanyaan yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Yang pertama ada komponen masukan, di mana kurikulum dititik beratkan pada mata pelajaran logis dan sistematis agar siswa menguasai struktur pengetahuan tertentu. Yang kedua ada komponen proses, di mana kurikulum dititik beratkan pada pembentukan konsep berpikir dan cara belajar yang diarahkan kepada pengembangan peta kognitif. Lalu yang ketiga ada komponen produk, di mana kurikulum dititik beratkan pada pembentukan tingkah laku spesifik. Yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama ada field setting, di mana merupakan suasana lapangan yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Lalu ada self-development, yaitu pengembangan diri sendiri. Selanjutnya ada self-actualization, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Social learning, proses belajar secara kelompok. Reinforcement merupakan pengulangan dan penguatan. Heuristic learning adalah pemecahan masalah-masalah. Dan yang terakhir ada self-confidence, sikap percaya diri sendiri. Yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Yang ketiga, pemisahan antara bidang studi tidak jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran bersifat luas. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketujuh ada holistik, artinya suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Lalu yang kedelapan bermakna, artinya pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki siswa. Yang kesembilan ada otentik, artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi otentik. Dan yang kesepuluh ada aktif, artinya siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Pertanyaan keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Perkembangan terbaru dalam pendidikan dan kurikulum yaitu lahirnya kurikulum 2006 dengan diikuti populernya istilah KTSP. Persepsi masyarakat pendidikan pada umumnya dalam memandang KTSP sebagai model baru kurikulum sebagai pengganti KBK atau kurikulum 2004. Berdasarkan hal tersebut, penulis beranggapan bahwa KTSP adalah sebuah istilah atau penamaan dari suatu bentuk pengelolaan dan pengorganisasian kurikulum sebagai implikasi dilaksanakannya otonomi daerah khususnya dalam bidang pendidikan. Hipotesa penulis pun didasari pengertian KTSP, prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan KTSP. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan. Nomor 6. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Landasannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Prinsip-prinsip KTSP berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Beragam dan terpadu, tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nomor 7. Apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponennya yaitu ada visi dan misi satuan pendidikan, tujuan kurikulum, menyusun kalender pendidikan, struktur muatan KTSP, silabus, dan RPP. 8. Bagaimana pengembangan KTSP? Berikut ada prosedur pengembangan. Di mana yang pertama ada penelitian survei, yaitu kita bisa melihat bagaimana kondisi lapangan dalam proses penyusunan KTSP dan dokumen tertulis KTSP yang ada, lalu melihat kemampuan kinerja kepada kepala sekolah dan guru, keterlibatan Diknas dan komite sekolah, juga desain kerangka model proses penyusunan dokumen KTSP. Lalu selanjutnya ada pengembangan model penyusunan KTSP, yaitu melakukan uji coba tentang rancangan atau desain model, diskusi kelompok tim ahli, evaluasi, umpan balik atau revisi. Lalu ada uji validasi model, di mana yaitu dokumen KTSP, tingkat keterbacaan dokumen KTSP hasil pengembangan. Dan itu merupakan lalu akan terjadi model KTSP hasil revisi akhir. Nomor 9. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menitikberatkan peningkatan serta pengembangan soft skills dan hard skills. Pengembangan kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mempersiapkan siswa Indonesia supaya memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nomor 10. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik kurikulum 2013 yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Berikut adalah elemen-elemen dari karakteristik kurikulum 2013, yaitu kedudukan mata pelajaran, struktur kurikulum, proses pembelajaran, ekstrakurikuler, penilaian hasil belajar, pendekatan isi, dan kompetensi lulusan. Nomor 11. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan pengembangan kurikulum 2013 ada landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan konseptual. Landasan filosofis terdiri dari filosofi Pancasila dan filosofi pendidikan. Landasan yuridis terdiri dari RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Lalu ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, lalu ada Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Lalu ada landasan konseptual terdiri dari relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran konstektual, pembelajaran aktif, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Lalu berikutnya ada prinsip dari kurikulum 2013. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi.
dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik hard skills dan keterampilan mental soft skills. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nomor 12. Apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yaitu ada kompetensi lulusan, kedudukan mata pelajaran, pendekatan isi, struktur kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan ekstrakurikuler. Nomor 13. Bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidak merubah namanya. Ada beberapa poin perubahan atau revisi kurikulum 2013 termasuk dalam aspek penilaian, yaitu yang pertama, nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tetapi menggunakan nama kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Lalu yang kedua ada penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru. Pada kurikulum 2013 yang baru, penilaian aspek sosial dan keagamaan siswa hanya dilakukan oleh guru PPKN dan guru pendidikan agama atau budi pekerti. Lalu selanjutnya ada tidak adanya pembatasan pada proses berpikir siswa. Kurikulum 2013 yang baru, semua jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan SMA dapat belajar tahap memahami sampai mencipta. Sehingga anak SD pun boleh menciptakan walaupun kadar ciptaannya atau produknya sesuai dengan usianya. Hal ini untuk membiasakan anak berpikir ilmiah sejak SD. Lalu ada penerapan teori jenjang 5M. Pada kurikulum 2013 yang baru ini, guru dituntut untuk menerapkan teori yang ada di dalam pembelajarannya, sehingga guru tidak sekedar berteori saja, namun dapat mempraktekannya. Adapun teori jenjang tersebut adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Itulah yang dinamakan 5M. Selanjutnya, struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak dirubah. Lalu menggunakan metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif adalah metode yang membuat siswa menjadi pemeran utama dalam setiap proses pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Lalu, meningkatkan hubungan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan setiap mata pelajaran, hanya agama dan PPKN. Namun, kompetensi inti tetap dicantumkan dalam penulisan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Terakhir ada remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedi inilah yang dicantumkan dalam hasil. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.